Yang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir dalam pertemuan lanjutan kita mengenai mata kuliah kalkulus. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum saya melanjutkan materi, saya mau tanya dulu bagaimana tugas pekan lalu? Ada kesulitan kah atau bagaimana? Atau ada yang belum kumpul? Ada Bu, yang sudah terreset HP-nya Bu, keluar dari Google Classroom baru tidak ada kodenya Bu. Itu ada yang tidak gabung dalam Google Classroom ya? Oh, makanya tadi siapa yang minta kode Classroom? Mustaqim ya? Atau Mukbil? Saya Bu. Mustaqim Bu. Oke, nanti saya kirimkan ya Takim anunya kodenya setelah ini, setelah kita kuliah. Oke, saya minta kepada peserta kuliah hari ini tolong untuk open kamera. Jangan dimatikan kameranya ya. Di-on-kan semua. Kalau mikrofonnya silakan di-mute dulu. Nanti ya, silakan. Ini HP ku Bu, engeng sih Bu. Oh ya, kalau open kamera ya? Bisa diaktif kameranya Bu. Oke. Tidak bisa Ki Bu, Manchester video. Oke. HP. Deh, kau Mustaqim. Oke, sambil menunggu yang lain, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja materi hari ini. Mohon untuk standby. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ini. Kali ini belum selesai sistem koordinat rektanguler ya, namanya sistem koordinat rektanguler. Untuk PPT-nya nanti saya akan kirimkan di Google Classroom. Ya, sekarang saya akan coba menjelaskan dulu via whiteboard di Zoom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat. Mudah-mudahan hari ini pelajaran yang bisa kita ambil bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai yang namanya sistem koordinat rektanguler. Apa sih gunanya sistem koordinat rektanguler ini? Jadi sistem koordinat rektanguler ini sangat berfungsi atau banyak berbicara mengenai sistem grafik ya. Jadi sistem koordinat rektanguler ini itu akan membicarakan mengenai sumbu-sumbu koordinat yang ada di grafik. Nah, contohnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menggambarkan grafik itu kita akan melibatkan dua sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X dan sumbu Y. Kita telah membahas mengenai garis bilangan ya, mengenai garis bilangan pada pertemuan yang lalu-lalu. Nah, untuk garis bilangan itu dia hanya mainnya di sumbu X. Nah, tapi untuk berbicara mengenai sistem koordinat rektanguler ini, kita akan berbicara mengenai yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, dua garis X dan Y ini yang seperti kita lihat, ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Inilah yang disebut dengan sumbu-sumbu koordinat. Ya. Nah, sumbu-sumbu koordinat. Nah, perpotongannya itu diberi dengan label 0. Ya, berarti perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu namanya titik 0, titik O dengan koordinat 0,00. 0,0 artinya X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0.
Nah, untuk sumbu koordinat yang seperti ini atau diagram yang seperti ini, kita mengenal yang namanya 4 daerah atau 4 bidang yang disebut dengan kuadran, ya. Nah, kuadran. Nah, grafik yang ini, ya, sumbu koordinat ini itu mempunyai 4 kuadran yang diberi label dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kuadran itu kita bagi menjadi 4 daerah. Jadi sebelah kanan atas itu disebut dengan kuadran 1, sebelah kiri atas disebut dengan kuadran 2, kiri bawah itu disebut dengan kuadran 3, dan kanan bawah itu disebut dengan kuadran 4. Nah, apa gunanya kuadran-kuadran ini? Kuadran ini menunjukkan bahwa untuk kuadran 1 nilai X dan Y-nya itu bernilai positif, positif, ya. Kemudian untuk kuadran 2 itu memperlihatkan garis koordinat atau sumbu koordinat. Koordinatnya itu adalah minus. Jadi X-nya itu minus dan Y-nya itu positif. Nah, untuk kuadran 3 X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif. Dan untuk kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, contohnya ya. Contohnya untuk kuadran 1 itu contohnya seperti ini. Kita punya sebuah titik namanya titik A. Itu koordinatnya adalah 2,-1. Nah, menurut kalian 2,-1 ini dia berada di kuadran berapa? Kuadran? Kuadran 4. Kuadran 4 ya? Karena oke. Oke, coba kita plot. Jadi 2,1 itu 1, 2. Jadi 2,-1-nya di sini ya. Sehingga titik A itu dia berada di kuadran 4. Oke. Itu bagian-bagian dari sistem koordinat ya. Jadi ada yang disebut dengan sumbu-sumbu koordinat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kuadran, ya. Nah, yang selanjutnya bagian dari sumbu koordinat ini ada yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y, ya. Koordinat X dan koordinat Y ini kita sudah lihat bersama ya. Kita sudah gambarkan tadi jika sebuah titik mempunyai titik koordinat X dan Y, maka koordinat X itu dia ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Untuk koordinat Y juga sama, ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Sumbu X, yang lain mohon di-mute dulu ya. Boleh di-mute dulu supaya tidak mengganggu ya. Oke. Jadi untuk koordinat X itu ada nilai positifnya dan ada nilai negatifnya. Begitu pula dengan koordinat Y. Ada nilai koordinat, ada yang Y bernilai positif dan ada nilai Y yang bernilai negatif. Nah, seperti itu. Sampai sini sudah jelas? Oke. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Terima kasih. Kita next. Nah, sekarang kita next. Kita masuk ke yang namanya pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua, ada yang dinamakan dengan rumus jarak. Nah, rumus jarak ini apa? Nah, tadi kita sudah memahami apa yang disebut dengan koordinat kan? Bentar ya, saya matikan kamera dulu biar enggak ini. Ini juga agak berat kalau pakai kamera. Oke. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai rumus jarak. Apa sih rumus jarak itu? Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem koordinat kan? Kalian sudah tahu apa yang disebut dengan koordinat X, koordinat Y, kemudian ada yang disebut dengan kuadrat dan lain sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya, jika kita mempunyai bidang koordinat seperti ini, ya, bidang koordinat seperti ini titik Y, ini X, ini Y. Nah, kemudian ada jaringan modi. ini ada A ya. Misalnya ini ada titik A. Titik A ini koordinatnya adalah A, B. Nah, A, B ini ya kita akan berkenalan dengan sebuah rumus sederhana untuk menentukan jarak
di antara dua titik pada bidang. Jadi misalnya dia ada titik A dengan koordinat A, B, kemudian di sini ada titik C, misalnya ya, titik C ini koordinatnya adalah minus X, minus Y, maka kita ingin tahu berapa sih sebenarnya jarak antara titik C ke titik A, ya. Nah, dasar untuk mengetahui dua buah titik pada satu bidang koordinat itu kita akan bersinggungan dengan yang namanya teorema Pitagoras. Nah, ada yang masih ingat enggak rumus Pitagoras itu apa? Rumus Pitagoras itu sumbernya dari rumus segitiga kan? X. Nah, ada yang bisa? Siapa yang bisa bantu? Siapanya cari Bu Mirin? Bukan, rumusnya teorema Pitagoras. Oh. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Betul. Jadi, saya ingatkan kembali ya, rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga siku-siku kan? Siku-siku Bu. Ya, jadi kalau ini adalah sisi A, jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Nah, jika sisi yang di bawah ini adalah A, sisi yang berdiri ini adalah B, dan sisi miring ini adalah C, maka akan berlaku rumus ini. Jadi nilai nilai C kuadrat itu merupakan penjumlahan dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, itu namanya rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita perhatikan ini ada dua titik ya. Misalnya titik P dan Q. Bentar. Misalnya kayak gini lah, titik A dan titik B ya. Titik A dan titik B. Bentar, kita pakai misalnya. Ini sekarang kita perhatikan, saya buat yang baru ya, biar lebih bersih. Oke, jadi kita masuk ke sini. Kita akan mencari rumus jarak antara dua buah titik. Nah, misalnya di sini ada titik Q. Titik Q, koordinatnya itu adalah, misalnya dia X2, Y2. Ya. Kemudian selanjutnya ada titik P di sini. Titik P dengan koordinat X1, Y1. Nah, kemudian di sini ada titik R. Titik R ini koordinatnya adalah X2, Y1. Nah, sekarang yang kita mau tahu adalah jarak di antara kedua buah titik. Nah, misalnya seperti ini. Bentar, kita garis dulu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa mengetahui kan jarak antara P ke R. Nah, bagaimana caranya kita tahu jarak antara P ke R? Ada yang bisa? Untuk mengetahui jarak P ke R ini, berarti kita mau tahu jaraknya ini ke sini kan? Nah, jarak ini ke sini gampang didapat. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? C kuadrat sisi miring dikurang sisi tinggi. Tidak, kita berbicara yang saya ingin tonjolkan di sini adalah berdasarkan koordinat. Ini kan ada koordinat X toh. Untuk titik R, koordinatnya adalah X2, Y1. Untuk titik P, koordinatnya adalah X1, Y1. Nah, sekarang jarak antara P dengan R ini bisa didapatkan dari pengurangan apa? Yang bisa?
Nah, oke. Saya, ya silakan. Siapa yang bisa? Nah, oke. Bu, Ya, mohon maaf Bu, banyak teman-teman yang keluar masuk Bu karena jaringan. oh begitu ya. Ya nggak apa-apa biar Ya Bu. nanti ini saja. Apa namanya? Pokoknya ketua kelasnya pantau siapa yang hadir. Ini kan saya rekam. Nanti saya upload lagi di YouTube. Kalian bisa lihat. Ya Bu, katanya belum di ACC Bu. Ya ini sudah. Iya, soalnya saya. Baik. Oke. Nah, oke. Sekarang coba kita tarik ya. Misalnya ini ada titik P, ini ada titik R. Ini saya yang di bawah ini yang segitiga saya coba tarik ke atas. Ya, seperti ini. Ini ada titik P dan titik R. Nah, ini titik R, dia nilainya adalah nilai X-nya adalah X2. Misalnya dia 4. Kemudian titik E nilai X-nya adalah X1. Misalnya dia 2. Maka jarak antara R ke P atau P ke R adalah 6. berapa besarannya ini? Jarak antara P ke R 2. Itu dari 4 dikurang 2 kan? Kurang 2. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mengetahui jarak P ke R itu berlaku rumus X2 dikurang X1. Nah, ya kan? Tapi ini diberi dengan tanda nilai mutlak. Artinya nilai minus tidak berlaku di sini. Ya, karena kan kita mau tahu besarannya. Bukan nilainya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang saya pindahkan jarak antara Q ke R, maka penggunaan antara kalau Q ke R, kalau Q ke R apa kurang apa? Y2 kurang Y1. Betul. Y2 kurang Y1. Y2 dikurang Y1 berlaku nilai mutlak. Nah, sekarang kita mau cari jarak antara P ke Q. Ya. Betul ya? Nah, jarak antara P ke Q itu kita masukkan ke rumus Pythagoras tadi. Ini kita masukkan ke sini. Nilai A pangkat 2 itu adalah nilai X2 ditambah Y2. No. Ini kan X1 tambah X2. ini A, ini B, toh? Ini C. Iya, kayak ini tadi segitiga yang ini kan? Nah, berarti nilai A yang ini untuk segitiga PQR ini adalah nilainya adalah X2 dikurang X1. betul, X2 dikurang X1 pangkat 1. 2. Ini toh kita masukkan dia ke rumus Pythagoras. Kemudian untuk B Y2 dikurang Y1. Y2 kurang Y1. 2 sama dengan C kuadrat. C kuadrat ini C yang dimaksud di sini adalah titik jarak antara P ke apa? P ke Q, betul. Jarak antara P ke Q, P, Q. Ini kan masih pangkat 2 juga ya? Iya. Nah, kan dia sebagai C. Nah, berarti kalau kita jadikan dia sisa C, maka rumus ini menjadi C ini, sorry, bukan C. Belum nak. Itu mengajar dulu, sabar dong. Nah, sekarang kalau kita sisakan D, Q di sini, maka rumus ini menjadi X2 kurang X2 dikurang X1. akar X2 dikurang X1 X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 ditambah Y2 kurang Y1 ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dari sini kita sudah menghasilkan rumus bahwa untuk mengetahui jarak dari titik satu ke titik lainnya, maka berlaku rumus ini.
Oke ya, mengerti ya? Jadi ada 3 titik yang terlibat. Nah, sekarang ini sudah dicatat ya? Dicatat ya, soalnya ini tidak ada di PowerPoint. Sudah dicatat? Kalau dicatat di screenshot saja dulu biar cepat. Sudah. Udah ya, sudah ya. Saya Ya, Bu. hapus ya, saya clear. Sudah, Bu. Yes. Oke, sip. Sudah Bu, sudah. Nah, sekarang contoh. Contoh 1. Carilah jarak antara A titik P dengan koordinat minus 2,3 dan titik Q 4, minus 1. Nah, silahkan mencari. Yang ditanyakan adalah jarak P ke Q. Silahkan, siapa yang mau kerja? Saya Bu. Nama? Nama Sri Wahyuni Amalia. Sri Wahyuni Amalia, silahkan. Apa dulu nih? X1 sama dengan minus 2. X1 sama dengan minus 2. Oke. Y1 sama dengan 3. Y1 sama dengan 3. X2 sama dengan 4. X2 sama dengan 4. Dan Y2 sama dengan minus 1. Y2 sama dengan minus 1. Kemudian, P sama dengan bagaimana? P sama dengan P sama dengan akar mm-mm, X akar mm, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah mm-mm, Y2 dikurang Y1 kuadrat mm, sama dengan mm-mm. X2 sama dengan 4. 4 dikurang 4 kurang kurang 4 dikurang buka kurung minus 2 kuadrat ditambah begini ya. tambah minus 1 dikurang 3 kuadrat. 3 kuadrat. Tutup kurung dulu ya. Oke, Bu. Maka Tunggu dulu, Bu. Kucakan, Ki. iya. Ini kan harus. 4 dikurang dikurang 4. 4 kurang 4 ditambah ditambah 16 sama dengan
0 ditambah 16 sama dengan 16. Hmm. Gini ya. Gini. Ya, Bu. 0 Jadi? ditambah 16 sama dengan 16. Berarti akar 4. Akar 4. Oke, terima kasih Sri. Ya, Bu. Ada yang lain? Sudah betul atau ada yang 4 jawabannya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. ya 4 jawabannya di akar 16 ya? 4, Bu, jawabannya. Oke. 4, Bu, jawabannya di situ. Iya. Udah. Sudah Ya, toh? Bu. Akar 16 jadi 4 jawabannya. Iya, oke. Begini toh? Akar 16. Oke. Sip. Ini jawabannya Sri. Saya, Ibu. Siapa namanya? Hilda. Oke, Hilda. Beda ya jawabannya ya? Beda, Bu. Oke, silahkan. P sama dengan akar 4 kurang min 2. 4 dalam kurung. 4 dalam kurung min 2. 4 dikurang dalam kurung. 4 kurang dalam kurung. Dikurang dalam kurung min Minus 2. 2. Tutup kurung. Kuadratnya di mana? Kuadrat. Tambah. Ditambah min 1. Dalam kurung min 1. Oke. Dalam kurung min 1 kurang 3, Ibu. Oh. Dalam kurung min 1 kurang 3. Min 1 kurang 3 gini ya? Kurang kuadrat. Iya, Bu. Kuadrat. Oke. Terus? Sama dengan akar dalam kurung 4 tambah 2. Dalam kurung 4 tambah 2. Kuadrat. Belas Gini ya? kurung kuadrat. Ya, tambah min 4 kuadrat. Dalam kurung min 4 kuadrat. Sama dengan akar 36 tambah 16. 36 tambah 16. Akar? Kemudian akar 52. Oke, sip. Sama dengan 7,2. 7,2 ya? Sama dengan 7,2. Oke. 21, Bu. 7,21. Oke. 7,21. Sip. Nah, oke. Terima kasih ya, Hilda. Oke. Ini benar ya? Yang mana yang benar nih? Hilda yang benar. Hilda, Bu. Hilda, Bu. Hilda ya? Oke. Yang panjang, Bu. Ini Sri, ini Hilda. Panjang dia 4 tambah 2 akar 2-nya, Bu. Bisa langsung 6 di situ. Mana yang mana? Berarti Sri atau Hilda ini? Hilda yang benar, Bu. Hilda, Bu. Oke, sip. Kalau Hilda, Bu. Hilda, Bu. Akar 52 bisa 2/13, Bu. Aku sih yes. 2/13. Oke, jadi gini, betul. Jadi Sri ini mungkin lain kali hati-hati ya Sri dalam menyelesaikan soal yang ini. Ini ininya di sini yang harus hati-hati, toh kurang cermat. Tapi secara umum overall prosesnya sudah benar. Cuman hati-hati saja dalam penyelesaian persamaan. Oke, jadi ketahuan ya, ternyata jarak antara titik P dan Q tadi itu adalah, ini saya koreksi dulu ya. Di sini bukan P, tapi P, Q, D. Kasih D ya. D ini artinya apa? Jarak antara atau jarak, besaran jarak dari P ke Q, gitu ya. Bukan P saja. Oke, terima kasih. Jadi hasilnya seperti itu. Gampang kan? Jadi mudah untuk mengetahui jarak antara dua titik dari bidang koordinat.
Nah, sekarang. Belum, Nak. Sabar. Bagaimana kalau ada yang seperti ini? Ada titik P itu minus 2,2 dan titik Q itu 6,2. Kalau kita plot ke diagram Kartesius ini, nilai P itu ada di sini 2,2 sini ya. Ini titik P. Kemudian titik Q itu 6,2. Bentar. 6,2. Sorry. Titik P Terbalik posisinya, ya. Di diagram 2. di sebelah kiri. Dia di kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Ya, betul. Minus 2,2. Berarti ini adalah titik P. Kemudian ada titik Q, 6,2. Ini titik Q. Nah, ternyata titik P dan titik Q ini dia berada di garis lurus. Nah, ini kalau gini kan gampang taunya toh. Ini jarak antara P ke Q jadinya adalah berapa? Ada yang bisa dengan cara cepat? 4. 8. 8 kan? Nah, coba kita buktikan kalau pakai rumus yang tadi. DP, Q sama dengan, siapa yang mau silahkan. Buka iris 18. Ya, Bu. Ya, silahkan. Dalam kurung minus 2. 6 dikurang 6 dikurang 6, Bu. 6 dikurang dalam kurung minus 2. 6 dikurang gini itu ya. depannya 6 dalam ya. Kurang Dikurang dalam kurung minus 2. Balas kurung. Dalam kurung lagi pangkat 2. Dikurang 2 dikurang 2. 2 kurang 2. Pangkat 2. Sama dengan 8 pangkat 2. Kurang 0. Sama dengan akar 64. Jadinya 8. Oke. Jihan ini hati-hati ya. Ini rumus yang sini bukan kurang. Tapi plus. Oh, tambah ya, Bu. Ya. Ini untungnya angka di belakangnya adalah 0. Seandainya dia angka di belakangnya, misalnya besarannya ada, maka nilainya bisa beda ya. Oke. Ya, Bu. Sip. Jadi seperti itu ya. Jadi ternyata garis yang sebaris baik dia dalam sumbu vertikal atau horizontal tetap bisa dicari dengan rumus yang tadi, bisa juga dengan cara cepat dengan mengurangkan nilai X dan Y-nya ya. Kalau segaris begini kan gampang ya, 2 kurang 2 kan 0. Ini kita cari besaran jadinya 8 ya. Tapi kalau kita masukkan ke rumus jadinya juga seperti itu. Oke, sampai sini clear ya? Mengerti ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membuat lagi yang namanya rumus untuk mengetahui jarak dari sebuah lingkaran. Nah, bagaimana dia contohnya? Seperti ini. Jadi, jika dari rumus jarak persamaan suatu lingkaran itu hanyalah sebuah langkah kecil. Jadi lingkaran itu adalah himpunan titik yang terletak pada suatu jarak yang tetap, ya. Nah, ini lingkaran ya. Aduh. Ini anggap saja sempurna ya lingkarannya. Bundar, Bu, bundar. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa lingkaran itu himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak yang tetap. Kenapa jarak yang tetap? Karena lingkaran ini kan dia melingkari titik pusatnya, toh?
Nah, kalau dia, oke, saya refresh dulu pengetahuan kalian. Kalau dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran ini namanya Jari-jari. jari-jari, atau notasinya adalah R. Nah, kalau yang menghubungkan antara satu tepi ke tepi yang lainnya itu disebut dengan Diameter. diameter atau D. Diameter. Sip. Nah, sekarang misalnya kita melihat sebuah lingkaran dengan jari-jari 3, ya, jari-jarinya 3 berpusat di minus 1,2. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya kita punya diagram kartesius, ya. Ada diagram kartesius. Pusatnya lingkaran itu dia berada di, jadi kita anggap suatu titik itu disebut dengan titik. Misalnya dia titik apa ya? Titik A saja ya. Misalnya ada titik A. Koordinatnya adalah minus 1,2. Nah, kalau minus 1,2 kita plotkan ke diagram kartesius, maka nilainya ada di sini ya, minus 1,12 di sini. Ini titik A. Ternyata titik A ini adalah pusat dari sebuah lingkaran. Jadi kalau kita buatkan lingkaran seperti ini, anggap saja dia sempurna ya. Nah, kemudian di titik lingkaran ini dia merupakan pusat dari suatu lingkaran. Nah, sekarang kita misalkan ada titik B dengan koordinat itu X, Y, itu menyatakan titik sembarang pada lingkaran ini. Jadi misalnya ada titik B, kita tidak tahu dia di mana ya. Misalnya di sini titik lingkaran B, dia ada di sini. Ini titik B dengan dengan koordinat X, Y. Nah, sekarang kita coba masukkan dia ke rumus yang tadi, rumus jarak antara A ke B. Kalau kita masukkan dia rumus jarak A ke B, maka kita akan mendapatkan persamaan X ditambah 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat. Nah, dari mana ini? Dari rumus yang tadi. Rumus yang D, P, Q. Ini ya, X. Berapa? X2 kurang 1 ya. X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat kalau kita masukkan dia ke di sini kurang ya. Ke rumus yang ini untuk persamaan lingkaran tadi, maka kita akan memperoleh nilai seperti ini. Jadi sini sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena dia adalah jaraknya kan sudah ketahuan. Iya. Jadi misalnya, oke saya ulangi ya. Jadi ada diagram kartesius, ada suatu diagram kartesius di mana ada suatu titik yang namanya titik A di koordinat minus 1,2. Ternyata titik A minus 1,2 ini adalah pusat dari sebuah lingkaran. Ya, pusat dari sebuah lingkaran dengan jari-jari sebesar 3 satuan. Nah, sekarang ternyata di tepi lingkaran ini ada yang namanya titik B. Nah, kita belum tahu berapa koordinatnya. Yang jelas dia koordinatnya adalah X, Y. Ya. X, B sama dengan X, Y. Nah, sekarang kita coba mau tahu berapa sih koordinat X, Y dari titik B ini. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Persamaan jarak antara satu titik ke titik lain. Dengan besarannya, besaran jaraknya antara titik A dan titik B kan sudah ketahuan, yaitu 3. Nah, karena titik jarak A ke B itu merupakan jari-jari dari suatu lingkaran kan. Nah, sekarang setelah kita masukkan nilai 3, maka kita akan dapatkan seperti ini. X. Ini kita kuadratkan, ya. Ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan dia hilang. Maka jadinya X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Sama dengan 9 kan? Nah, sekarang jadi ini adalah persamaan
sebuah lingkaran. Nah, secara lebih umum, lingkaran berjari-jari R, jadi kalau ada sebuah lingkaran yang jari-jarinya itu R, dengan pusatnya itu H, K, maka rumus dari, rumus dari, jarak antara suatu titik di lingkaran itu rumusnya adalah X dikurang H, pangkat 2, ditambah Y dikurang K, pangkat 2, sama dengan, bentar ya, saya tulis di sini saja. Saya tulis kembali. Jadi rumus untuk mengetahui jarak antara satu titik dengan titik yang lain di suatu lingkaran, itu rumusnya adalah X dikurang H, pangkat 2, ditambah Y dikurang K, pangkat 2, sama dengan R kuadrat. Dia asalnya dari sini, persamaan ini. Nah, ini X kurang 1 ya. X kurang 1. X kurang 1 pangkat 2. Nah, begitu. Jadi ini artinya seperti ini. Kalau ada suatu lingkaran dengan jari-jari R, dengan pusat titik lingkarannya itu merupakan koordinat dari H, K, ya. Mengerti Jin itu? Jadi ada titik A yang merupakan pusat lingkaran dengan koordinatnya adalah H, K, maka rumusan untuk mengetahui jarak dari satu titik lingkaran ke titik lainnya itu rumusnya yang ini. Jadi sudah 2 rumus yang kita pelajari hari ini. Nah, sampai sini ada yang tidak dimengerti? Silakan. Oke. Tidak ada ya? Jadi sudah paham ya? Screenshot dulu, Bu. Oke, silahkan. Lagi satu kali sih. Yang kedua, Bu, jelaskan lagi. Yang mana? Yang rumus kedua. Rumus kedua? Ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Saya hapus dulu lah kalau begitu. Saya ulangi 1 kali lagi. Nah, misalnya, jadi yang nomor 1 sudah paham kan? Jadi rumus pertama kita bisa mendapatkan jarak dari 2 buah titik dalam satu diagram kartesius dengan menggunakan rumus yang seperti ini. D, P, Q sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, ini clear ya? Yang ini clear toh? Sudah toh? Sudah paham ya? Oke. Sekarang ada persoalan seperti ini. Dalam satu diagram kartesius itu ada titik A. Nah, titik A ini koordinatnya adalah -1, 2. Nah, ini kita plot -1, 2. Di sini dia titik A ini. Tapi ternyata titik A ini dia pusat dari sebuah lingkaran.
Nah, ada pusat dari sebuah lingkaran. Gini ya, pusat dari sebuah lingkaran. Nah, pusat dari sebuah lingkaran ini diketahui dia punya jari-jari. Nah, jari-jarinya adalah 3. R sama dengan 3. Nah, sekarang di tepi lingkaran ini ada titik B. Titik sembarang saja sebenarnya. B-nya ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kan sama, jaraknya sama semua kan? Jadi semua titik yang ada di tepi lingkaran ini semua jaraknya sama dengan 3. Karena jari-jari lingkaran itu adalah 3. Nah, ternyata ada sebuah titik di tepi lingkaran. Dia koordinatnya adalah X, Y. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana caranya atau apa rumusnya untuk mendapatkan koordinat dari X, Y ini. Nah, caranya kita masukkan nilai ini, nilai minus 1,2 ini ke dalam persamaan ini. Kan? Nah, caranya dimasukkan, kita masukkan dia. Kita tulis ya, saya tulis ulang ya. D jarak P, Q sama dengan, saya tulis ulang saja ya biar mengerti. X kuadrat kurang X1, X kuadrat, X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Nah, kita masukkan dia ke sini. DP, Q ini artinya jarak antara titik A ke titik B kan? Nah, saya perbaiki dulu. Bukan DP, Q ya. Kita rubah D, A, B. Artinya apa ini? Ini menyatakan jarak antara A ke B. Jarak antara titik A ke B kan sudah ketahuan. Berapa jaraknya? 3. Karena jari-jarinya sama dengan 3 kan? Nah, kita masukkan sekarang. X2 ini adalah X dari apa? A atau B? B. B ya. Berarti dia tetap bernilai X. Nah, X2. Dikurang X1-nya berapa? Minus 1. Pangkat 2 kan? Kemudian ditambah Y2-nya masih misteri. Masih kita cari. Dikurang Y1-nya berapa? 2. Ini pangkat 2. Sehingga 3 sama dengan akar X ditambah 1. Ya. Pangkat 2 ditambah Y kurang 2 pangkat 2. Nah, sekarang untuk menghilangkan akar kuadrat dari sini, maka kita pangkat 2 kan? Semua sisi kita pangkat kuadratkan. Nah, X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat. Ini hilang ya. Berarti 9 sama dengan X Tambah 1 kuadrat. Nah, X tambah 1 dikuadratkan. Tambah Y kurang 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada, nah sekarang secara umum kalau ada sebuah lingkaran yang jari-jarinya R, kemudian ada pusat lingkarannya yang kita rubah ya, pusatnya adalah H, K, maka rumusnya itu menjadi X kurang H pangkat 2 ditambah Y dikurang K pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ini tambah ya. Tambah apa kurang? X. Nah ini, jadi ini persamaannya. Nah, ini persamaan untuk lingkaran. Kalau ini persamaan untuk diagram kartesius yang menyebar saja titiknya. Kalau ini yang lingkaran. Nah, seperti itu.
Yang ini saya ulang dulu ya. Kalian pasang dulu 2 tanda di sini, plus dan minus. Nanti kita lihat coba di contoh soal. Nah, di sini kayaknya ada perbedaan di teorinya. Oke, sampai sini mengerti? Sudah paham? Sudah mengerti kah? Atau belum? Ya, Bu. Oke. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan membuat melakukan sebuah penyelesaian. Bentar ya. Langsung saja, nggak usah kita. Oke, sampai sini mengerti ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai garis lurus. Nah, sekarang garis lurusnya itu seperti ini. Jadi dalam sebuah diagram kartesius ada 2 buah titik. Namanya titik A, koordinatnya 3,2 dan titik B misalnya ya, koordinatnya adalah 8,4. Nah, kedua titik ini dari titik A dari titik A ke titik B ada kenaikan kan? Jadi kita lihat toh grafiknya menjadi ke atas, menanjak ke kanan, berarti ada kenaikan. Berarti ada perubahan vertikal sebanyak 2 satuan dan perubahan horizontal sebanyak 5 satuan. Kenapa bisa? Karena ini ke sini jaraknya adalah ini yang di bawah, ini yang horizontal jaraknya adalah besarannya adalah apa ini ke sini? Ada yang tahu? 5. Nah, 5. Betul. Kalau ini ke atas? 2. 2 ya. Nah, terjadi perubahan ke kanan dan perubahan ke kiri. Maka oleh karena itu kalau kita kembalikan ini, kalau kita keluarkan gambar ini menjadi segitiga seperti ini ya. Dengan ini 5 dan ini 2, maka kita bisa tahu nilai C di sini sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 2. Itu kalau besarannya. Nah, berlaku. Jadi untuk yang pertama, ya untuk pertama ini, untuk nilai sisi miring ini ada 2 bisa yang keluar. Yang pertama besarannya itu pakai rumus yang tadi ya, rumus Pitagoras. Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kan. Nah, kemudian keluaran yang kedua untuk garis miring seperti ini ada yang namanya kemiringan. Untuk kemiringan itu berlaku nilai C sama dengan B per A. Berarti kemiringannya adalah 2/5. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita definisikan untuk garis miring ini ada 2. Ada yang nilai besaran dengan menggunakan rumus Pitagoras dan ada yang disebut dengan kemiringan atau M. Ya, ini kemiringan itu disebut dengan M. Nilainya adalah C sama dengan B per A. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan kemiringan itu adalah yang mau main gitar atau yang mau menyanyi silahkan keluar dari kelas dulu ya. Kalau enggak siap belajar enggak usah masuk kelas daripada mengganggu yang lain. Saya kembali lagi, jadi kemiringan itu nilainya adalah kenaikan dibagi dengan kemajuan. Kenaikannya tadi adalah 5, 2, ini naik. Dan kemajuan, maju mundurnya itu adalah 5. Sehingga ini yang disebut dengan rumus kemiringan. Nah, jadi kalau ada persamaan garis atau ada garis di grafik yang bentuknya seperti ini, itu berlaku yang namanya kemiringan. Ya, seperti itu. Nah, untuk suatu kemiringan itu tergantung dari
titik yang digunakan, ya, atau segitiga sebangun seperti yang gambar 9. Sehingga dari rumus yang ini kita bisa ketahui bahwa nilai kemiringan sama dengan 2 ini kita dapat dari nilai berapa tadi? Y2 dikurangi 1. Y2 dikurang Y. Berarti Betul. 1. Y2 ya kurangnya 1 kan, Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 2. Kemudian X2 X2 dikurang X1. Ini sama dengan berapa tadi? 8 Nah, 8 kurang 3. 8 kurang 3. 8 kurang 3. 8 kurang 3, sorry. 3. Sehingga ini rumus kemiringan itu jadinya ini, ya. Y2 kurangnya 1 bagi X2 dikurang X1. Nah, sekarang kita lihat seperti ini lagi. Ini ada soal. Ini sudah di screenshot? Sudah? Belum, Bu, belum. Oke, silakan di screenshot dulu. Tunggu Bu, belum Pik. Anjay. Oke, sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Astaga, dari tadi saya menunggu. Respon mana, nak? Saya absen dulu ya. Bentar ya. Bentar. Saya absen dulu. Iya, Bu. Kita lanjut nanti kelas B dengan Astor, absen manual saja ke saya. Nanti saya absen di sistem. Sebentar. Saya kirimkan nama-namanya, Bu. Iya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang pembahasan yang keempat. Ini kita tidak usah turunkan rumusnya, langsung saja saya berikan contoh. Jadi begini,
Jadi kalau ada diagram kartesius, kemudian ada garis, persamaan garis ya. Ini ada titik A, kemudian ada titik B. Titik A ketahuan ya, misalnya 1,2, titik B misalnya misalnya ini 5,1 misalnya titik A. Kemudian titik B misalnya dia 1, sekian, 1,5 ya misalnya seperti itu. Kita sudah tahu tadi kan bahwa untuk persamaan garis ini ada yang namanya titik M atau bukan titik ya, tapi ada yang namanya istilah kemiringan atau N. Nah, sekarang yang kita mau garis bawahi untuk yang keempat ini yang keempat namanya persamaan kemiringan. Nah, jadi yang kalian harus ingat bahwa semua titik yang berada di kurva ini atau garis ini yang miring-miring ini, dia mempunyai kemiringan yang sama. Nah, artinya apa? Artinya misalnya, jadi kita ada garis seperti ini. Nah, tiba-tiba kemudian ada titik C di sini, ya. Titik C di sini. Titik C ini misalnya dia koordinatnya adalah X, Y. Kita tidak tahu. Tetapi ada kemiringan yang sama. Nilainya M-nya itu sama semua. Titik A, titik B, dan titik C, nilai M-nya sama atau kemiringan yang sama. Yang berbeda hanya koordinatnya. Nah, hubungan antara koordinat dengan kemiringan M itu ada rumusnya. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, artinya apa? Artinya untuk koordinat yang tidak kita tahu itu bisa ketahuan jika dia mempunyai kemiringan yang sama. Artinya dengan koordinat yang ada di titik A atau titik B, nilai koordinatnya C kita bisa tahu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalnya titik, ntar saya hapus dulu ya, ini biar lebih jelas. Jadi misalnya ini titik B. Nah, misalnya titik A itu 3,2. Ya. Kemudian titik B ini 8,4. Nah, tiba-tiba kita ada titik C di sini. Kita mau cari titik C. Titik C itu adalah X, Y. Nah, sekarang titik A, titik B, dan titik C ini punya kemiringan yang sama. Misalnya kita ambil kemiringannya tadi adalah 2/5. Nah, untuk mengetahui koordinat di titik C, X, Y, kita bisa tahu dengan cara seperti ini. Nah, caranya adalah kita menggunakan titik A sebagai acuan. Ya, titik A ini sebagai acuan dengan koordinat adalah 3,2. Nah, biasanya soalnya itu berbunyi seperti ini. Kita ingin mengetahui koordinat dari titik C yang melalui titik A. Ini. Berapakah koordinat titik C ya yang melalui titik A 3,2 dengan kemiringan sama dengan 2/5. Nah, koordinatnya titik C kita bisa masukkan ke persamaan ini. Nah, kita kan yang mau dicarikan adalah X, Y kan? Nah, sehingga Y dikurang Y1-nya adalah titik acuannya adalah 2. Kemiringannya kita tahu tadi 2/5. Ya, dikali X. X ini adalah X yang kita cari dari titik C. Dikurang dengan X1 yaitu 3. Ya, sehingga kita bisa tahu, kita kalikan semua semua ruas dengan X, 3. Nah, sehingga kita bisa mengetahui akhirnya sebentar. Sehingga nanti bisa keluar persamaannya ini. Persamaan dari garis ini. Sehingga kita bisa tahu Y-nya nanti itu sama dengan, kita kalikan ini ke sini, 5Y, ya, sama dengan kurang 2X, kurang 2X sama dengan 4. Atau, kita pakai titik referensi. Aduh, bentar ya, kita pakai titik referensi ini saja, 8,4. Sama toh? Kita
kita rubah dia pakai titik yang B, titik B 8,4. Nah, kita masukkan tadi Y dikurang Y1 itu adalah 4. Kemudian M-nya 2/5 dikali X kurang X1-nya adalah 8. Ya. Mohon maaf, putus-putus, Bu. Putus-putus. Putus-putus, Bu. Halo? Sudah? Sudah ini? Sudah nyambung? Halo? Oke ya? Jelas, Bu. Oke, siap. Coba yuk. Nyambung. Halo. Halo, halo. Halo? Udah nyambung ya? Sudah bagus, Bu. Oke, kita Sudah ulangi bagus, ya. Bu. Sip. Iya, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut lagi. Sedikit lagi ya. Nah, sekarang aduh keluar lagi deh. Nah, contohnya seperti ini, saya ulangi. Yang ke pembahasan yang keempat ya, kita akan mengetahui yang namanya kemiringan. Persamaan kemiringan. Atau kemiringan titik. Nah, misalnya seperti ini. Dalam sistem garis diagram kartesian ada garis. Nah, ada titik A 3,2. Kemudian ada titik B itu 8,4. Nah, ini titik B 8,4. Nah, kita mau cari titik C X, Y. Jadi kita ada 3 titik yang diketahui, 2 titik yang diketahui, A 3,2, B 8,4, kemudian C, X, Y dengan kemiringan adalah 2/5. Nah, sekarang kita mau tahu berapakah koordinat dari X, Y ini kan? Nah, rumus yang sudah saya singgung tadi bahwa untuk sebuah titik yang mempunyai kemiringan yang sama itu berlaku rumus yang ini. Y dikurang 1 dikurang Y sama dengan M dikali X dikurang Putus-putus, Bu. X1. Beli putus-putus, beli jangan dikasih pindah itu HP. Jangan dipindahkan. Udah. Nah, sekarang seperti ini ya. Nah, kita mau tahu koordinat dari C. Y-nya ini, Y-nya tidak ketahuan. Y1 kita pakai koordinat yang 8,4 ya. Sehingga Y1-nya adalah 4. Kemudian M-nya adalah 2/5 dikali X yang kita mau tahu X1-nya adalah 8. Nah, sehingga ini hasilnya kedua ruas kita kali dengan 5. Kalau ini kita kali 5 berarti 5Y dikurang. Sampai. Halo. Aduh. Hilang suaranya, Ibu. Halo. Kalau kayak Ibu ini. Hilang. Masuk lagi. Halo. Jaringan. Jaringan. Jelek jaringan, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Maaf ya. Entah kenapa jaringan tidak bersahabat hari ini. Iya, Bu, di sini juga, Bu. Iya, Kak. Beginilah jeleknya daring. Saya ulangi lagi ya. Aduh. Ini kita mau berbicara mengenai persamaan garis yang mempunyai kemiringan yang sama. Misalnya, saya ulangi lagi. Ada suatu garis lurus yang punya 3 titik yang sama. Titik A-nya 3,2, titik B 8,4, titik C, X, Y. Mulai lagi jaringan. Kemiringannya adalah 5/2. Ini ya. C yang kita mau cari, X, Y. Kemudian kemiringannya adalah 2/5. Sekarang yang kita mau cari adalah koordinat dari titik C, X, Y-nya ini berapa. Nah, kita pakai rumus yang ini. Untuk mengetahui titik ya atau koordinat dari suatu garis yang mempunyai kemiringan yang sama.
Jadi titik A sama titik C sama titik B sama-sama kemiringannya 2/5. Nah, kita masukkanlah ini. Y dikurang Y1 itu 4. Ya, dari ini. Kemudian kemiringannya adalah 2/5 dikali X dikurang X1-nya adalah 8. Sehingga kalau kita mau hilangkan 5 ini, kita kalikan 2 ruas dengan 5. Menjadi 5Y dikurang 20 sama dengan 2 kali X, 2X dikurang 16. Sehingga persamaannya adalah 5Y dikurang 2X ya sama dengan 24. Seperti itu. Jadi nanti ketahuan persamaan garis mempunyai kemiringan yang sama. Jadi persamaannya ini garis adalah 5Y dikurang 2X sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi bisa ketahuan nanti berapakah nilai nilai koordinat dari titik C ya. Nanti kita lihat penyelesaiannya di contoh soal. Nah, misalnya seperti ini. Saya kasih dulu contoh soalnya ya. Misalnya nah, ini nanti contoh soalnya menyusul. Pokoknya begini caranya. Jadi ada 4 tadi yang kita sudah pelajari hari ini. Yang pertama tadi apa? Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama yang kita pelajari adalah Koordinat, koordinat. Nah, pakai Pitagoras toh. Terus yang kedua? Lingkaran. Ya, persamaan untuk jarak ya. Ya, Bu, jarak. Jarak. Kemudian yang ini adalah lingkaran ya. Lingkaran. Ya, Bu. Kemudian yang keempat adalah persamaan garis. Kemiringan. Teman garis. Persamaan garis yang punya kemiringan yang sama. Oke. Ini lebih banyak kesalahan teknis hari ini ya. Mohon maaf karena jaringan. Untuk contoh soal dan penjelasan lebih lanjut, nanti saya akan posting di Google Classroom. Untuk untuk kodenya, siapa tadi yang minta? Kelas C ya yang minta ya? Iya, Bu. Kelas C nanti saya kirimkan ininya, kode kelasnya untuk pertemuan hari ini. Bentar, saya coba absen dulu lagi ya. Kalau tidak nanti, kayaknya absennya juga bermasalah ini. Ini kalian bisa lihat, saya share dulu. Ini nggak tahu kenapa ini jadi begini. Ini absen yang kelihatan begini. Jadi untuk kelas apa tadi yang belum absen? Kelas B dan kelas A ya. Kelas A, Bu. Ya, kelas A dan kelas B tolong lewat Monika dengan Mukbil. Saya tunggu ya. Nanti saya absen dengan sistem di luar kelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan ya. Insya Allah. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan, terima kasih. Ya, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Gandos? Adakah? Adakah Slur?